Granita NPM 1950255 dari kelas B. Yang pertama ada tujuan visi, ada 5. Yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Isi visi. Isi visi ada 5. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa atau sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan akan dibawa kemana. Baik, selanjutnya ada rumusan ideal visi dan ada 9. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, terjangkau. Yang keempat, beralasan. Yang kelima, ambisius. Yang keenam, periode waktu. Yang ketujuh, bersifat strategis. Yang kedelapan, perspektif kondisi. Dan yang kesembilan, komunikatif. Lalu ada kriteria visi yang baik. 1. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Baik, selanjutnya misi. Fungsi misi. 1. Memberikan arah aktivitas atau usaha. 2. Memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. 3. Objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Misi yang efektif. 1. Ringkas dan jelas. 2. Unik. 3. Fleksibel. 4. Bisa membantu mengambil keputusan. 5. Budaya organisasi. Dan keenam, memberikan inspirasi. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur pokok misi. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi, dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Baik, selanjutnya yaitu ada pertimbangan untuk merumuskan visi misi saya. Yang menjadi pertimbangan yaitu analisis SWOT, yang di dalamnya terdapat strategi-strategi seperti SO, WO, ST, dan WT. Contohnya yang menjadi pertimbangan yaitu SDM atau sumber daya manusianya atau pengajarnya. Namun hal itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan juga mempertahankan guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidangnya, baik itu untuk mengajar, menilai, atau bahkan memotivasi peserta didik. Di sini saya akan menyampaikan tentang visi misi dari Yayasan Inggit. Yang pertama, visi menjadikan SMK unggul juga menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, dan terampil dalam bidangnya. Lalu misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas didukung oleh tenaga pendidik yang profesional. Yang kedua, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menanamkan sifat disiplin, jujur, juga tanggung jawab. Yang keempat, menumbuhkan jiwa wirausaha melalui kegiatan ekstrakurikuler juga pembelajaran. Selanjutnya ada analisis visi dari Yayasan Inggit Granita. Yang pertama, visi yang saya buat sudah menjuru pada tujuan visi. Salah satunya berorientasi pada masa depan, di mana saya menginginkan SMK saya menjadi SMK yang unggul, lalu mengharapkan lulusannya cerdas, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, dan terampil dalam bidangnya. Yang kedua,
Visi saya juga sudah sesuai dengan isi visi. Salah satu contohnya yaitu sosok di masa mendatang, di mana saya menginginkan SMK saya menjadi SMK yang unggul. Lalu yang ketiga, visi saya memenuhi rumusan ideal visi, yaitu salah satu contohnya sederhana. Lalu yang keempat, visi saya pun sudah memenuhi kriteria visi yang baik karena kalimat visi tersebut mampu dibayangkan, juga dikomunikasikan dan berwawasan jangka panjang. Selanjutnya ada misi. Misi yang saya buat terdapat fungsi misi, contohnya memberikan arah atau aktivitas. Sekolah yang saya buat memberikan arahan agar menanamkan sifat disiplin, jujur, dan tanggung jawab pada peserta didiknya, juga menumbuhkan jiwa wirausaha. Lalu memfokuskan langkah-langkah yang diambil. Misi yang saya buat ini sudah terdapat langkah-langkah yang terfokuskan untuk mencapai tujuan visi. Lalu yang kedua, misi yang saya buat juga ringkas, sederhana, fleksibel, memberikan inspirasi, dan dapat membantu mengambil keputusan. Baik, selanjutnya unsur-unsur pokok misi. Misi yang saya buat sudah ada unsur-unsur pokok misinya. Salah satu contohnya yaitu giat mewujudkan visi, karena pada misi ini sudah tertera langkah-langkah yang membantu mencapai tujuan visi. Audio Jungle.